Dari Abu Hurairah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kelak bumi akan memuntahkan kekayaannya yang terpendam seperti gulungan dari emas dan perak." Lantas datanglah pembunuh. Dia berkata, "Untuk inilah dulu aku membunuh." Datang pula orang yang memutuskan silaturahim. Lantas ia berkata, "Karena inilah aku memutuskan hubungan beriman silaturahimku." Datang pula pencuri. Lantas ia berkata, "Karena inilah tanganku dipotong." Kemudian mereka meninggalkannya tanpa mengambilnya sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anha bahwa ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kiamat tidak akan terjadi sampai di tengah kalian harta menjadi banyak, lantas melimpah ruah, sehingga pemilik harta bingung mengenai siapa yang akan menerima sedekahnya. Dan ada orang yang dipanggil untuk menerimanya, tetapi dia mengatakan, 'Aku tidak membutuhkannya.'" Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bagaimana kabarnya Simbah? Alhamdulillah sehat Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel favorit Anda. Ada yang spesial di kesempatan kali ini, yaitu Simbah kedatangan tamu istimewa. Dia Mbak Zorin namanya. Baru kali ini Simbah kedatangan tamu yang unik, cerdas, cantik juga, cantik akhlaknya. Simbah, bisa aja. Bahwa dia akan menyampaikan sepenggal kisah mengenai keberadaan aset-aset harta amanah. Bagaimana kisah petualangan Anda di dunia harta amanah? Sampai Anda dipertemukan kepada beliau, beliaunya sesepuh, selaku penjaga aset harta amanah. Oh iya Mbah, jadi awalnya saya mendengar dari cerita kakek saya mengenai keberadaan aset-aset harta amanah. Akhirnya saya menggali informasi dari berbagai sumber. Dari beberapa literatur, buku-buku tentang keberadaan harta amanah dan informasi dari media sosial. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari beberapa channel YouTube, blog website, dan media sosial lainnya. Dari situ saya mulai tahu tentang apa yang selama ini menjadi kontroversi di masyarakat Indonesia, yaitu harta amanah. Sebenarnya saya belum lama berkecimpung atau terlibat dalam urusan ini. Kalau dengar dari mulut ke mulut, memang sudah lama. Hingga sampai pada cerita bahwa telah banyak yang jadi korban baik moral maupun material, termasuk teman dekat saya sendiri. Sampai sekarang pun masih ada dalam ingatan. Kata kakek, tidak semua orang bisa mengerti dan memahami dunia harta amanah. Begitu, Mbah kata kakek saya. Memang iya, sebenarnya tidak semua orang bisa memahami akan hal yang berkaitan dengan dunia harta amanah, hanya mampu dipahami oleh orang yang terpilih. Oh begitu ya Mbah, jadi memang benar wejangan beliau-beliaunya para kasepuhan yang saya datangi? Semua memang saya alami sendiri. Setelah itu, justru saya banyak mendapat teguran dan cemoohan dari keluarga dan kerabat saya, agar saya meninggalkan ini semua, karena saya dianggap telah masuk dalam perangkap modus tipu-tipu. Hati-hati nanti hartamu akan habis ditipu mereka. Nggak usah macam-macam. Yang nyata sajalah. Begitu ungkap mereka. Tapi saya teruskan saja karena saya merasa yakin akan hal tersebut. Dan juga karena saya tidak pernah merasa ditipu. Sampai sekarang belum pernah merasa dirugikan selama keterlibatan saya di dalam dunia harta amanah ini. Dari pengalaman bertemu langsung dengan beliaunya para kasepuhan, membuat saya semakin yakin kebenaran akan hal ini. Lebih banyak sejarah dan cerita yang saya dapatkan dari pengalaman itu, ditambah keterangan-keterangan dari beberapa sumber yang lain. Terlibatnya saya ke dalam urusan ini dimulai tepat setahun lalu, akhir Desember 2023. Sejak itu saya mulai intens berhubungan dengan mereka-mereka yang kawakan dalam urusan ini. Saya diperlihatkan banyak hal yang bisa meyakinkan saya seperti dokumen-dokumen foto, peta tempat gudang, video isi gudang. Bahkan saya dipertemukan dengan sesepuh-sesepuh pemegang amanah yang mana dari mereka saya diperlihatkan bukti-bukti kebenaran adanya harta amanah tersebut, seperti emas dan platinum batangan, serta berlian yang saya rasa paling besar yang pernah ada.
saya juga secara bertahap mendapat masukan cerita sejarah dari mereka tentang harta amanah. Dari semua itu yang paling saya ingat, ucapan atau wejangan dari mereka adalah bahwasanya saya tidak boleh cerita pada sembarang orang karena pasti akan dianggap orang gila atau sinting, tidak waras, tidak masuk akal. Sekiranya begitulah, Mbah, perjalanan saya dalam menelusuri keberadaan aset harta amanah. Menariknya lagi, ketika saya sowan ke kediaman para kasepuhan, saya sering bertemu orang-orang yang sowan juga. Dan kalau memperhatikan nada bicaranya, seolah-olah mereka itu ingin mendapatkan aset tersebut, mereka melobi kepada kasepuhan supaya mencairkan aset-aset yang ada di gudang, khususnya yang berwujud uang tunai. Menurut simbah mereka itu siapa? Jadi mereka itu, sekelompok jaringan yang sudah terorganisir, mereka masuk ke dalam tipologi pemburu dana amanah, sekelompok individu yang mengerucut ke dalam kelembagaan atau paguyuban. Jadi jaringan itu melakukan perburuan dana amanah dengan mendatangi para kasepuhan penjaga gudang. Mereka mencoba membujuk para kasepuhan supaya mencairkan aset-aset yang dijaganya dengan berbagai cara. Namun ada juga pemburu dana amanah yang tidak tergabung dalam suatu jaringan, yaitu melakukan perburuan dana amanah atas nama perorangan. Begitu ya. Apakah mereka-mereka itu punya terah atau nasab yang tersambung kepada para raja, sultan, misalnya Kesultanan Surakarta atau Yogyakarta? Mereka mengaku masih ada terah kesultanan, bahkan ada yang mengaku pewaris tunggal dana amanah. Sebenarnya ada dan tidaknya terah atau silsilah bisa di-cross-check secara batin atau dilihat dengan mata basyiroh. Kalau cuman gelar, Raden misalnya. Itu bisa dibuat. Kesimpulannya bisa iya, bisa tidak. Karena zaman sekarang ini banyak oknum yang melakukan tindak penipuan yang tujuannya tidak lain untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok. Sekelompok oknum yang melakukan tindak penipuan diistilahkan dengan ngamen, yang mana mereka meminta pungutan dari para pengikut atau yang sering disebut sponsor dengan dalih untuk biaya ongkos ataupun untuk operasional pada progres yang dijalankan, bahkan dengan dalih untuk biaya pengangkutan dana. Mereka tidak segan-segan mencatut nama para sesepuh, juga mengatasnamakan direksi atau menggunakan istilah-istilah dunia perbankan. Pada permasalahan ini, mereka para oknum yang mengatasnamakan lembaga, sebenarnya mereka ditipu juga oleh para sesepuh dengan mengaku bahwa dia mendapat waris dari kakek, dari buyutnya, dan diberi mandat untuk mengurus dan mencairkan aset-aset yang dijaganya yang tujuannya untuk ngamen juga atau mendapatkan uang. Mereka adalah para sesepuh yang tidak amanah, yang moralnya sudah terdegradasi. Mereka tergiur nafsu keduniaan. Mereka merasa memiliki aset-aset itu dan berkeyakinan bahwa aset yang dijaganya adalah milik kakek, buyut, atau leluhur-leluhurnya terdahulu. Makanya mereka berusaha untuk mencairkannya dengan berbagai cara. Makanya sahabat saya sering menasehati untuk berhati-hati dengan dunia dana amanah. Dia bilang sudah menghabiskan banyak uang untuk disetorkan ke rekening yang mengatasnamakan ketua kelembaga Mbah. Anehnya sampai sekarang dia masih juga menyetorkan uang yang katanya untuk kontribusi. Apakah mereka-mereka itu yang saya temui di kediaman Kaspuhan? Termasuk sekelompok orang yang Simbah maksudkan. Kemungkinan besar iya, jaringan pemburu dana amanah itu mempunyai struktur organisasi yang dimana pada setiap paguyuban ada yang ditunjuk sebagai ketua dengan karakteristik sendiri-sendiri, dan di dalam paguyuban ada beberapa orang yang dijadikan petugas koordinator lapangan. Dengan berbekal uang kontribusi yang dipungut dari para anggotanya, mereka terus-menerus melakukan kunjungan ke beberapa kasepuhan yang berada di berbagai daerah di seluruh Pulau Jawa. Dan sampai sekarang, belum ada satupun paguyuban yang berhasil mencairkan aset dana amanah. Oh begitu Mbah, mengenai legalitasnya bagaimana sih mereka itu?
Ada perkumpulan atau organisasi, lembaga swasta yang memang bekerja sama dengan pemerintah dan berbadan hukum, sudah diakui oleh negara sebagai organisasi kelembagaan yang legal. Para pimpinannya tidak sembarang orang, mereka secara akademis menyandang gelar doktor, sarjana, setidaknya S1 di samping itu mereka, para pimpinannya memang mempunyai terah atau nasab para raja yang tercatat di karaton, baik itu karaton Surakarta, Yogyakarta, atau yang lain. Jadi tidak ada ketua lembaga yang cuma tamatan SMP, mereka orang terdidik semua. Kecuali mereka yang mengaku-ngaku yang tujuannya cuma untuk memperkaya diri dan kelompoknya dengan mengatasnamakan pemangku, bahkan pewaris dana amanah. Begitu ya? Namun yang masih menjadi pertanyaan bagi saya, apa mungkin semua harta tersebut bisa dicairkan? Mengingat orang-orang dulu saja sebagai orang yang diberi amanat, dan nama mereka bahkan tercantum pada dokumen tidak pernah bisa mencairkan. Apalagi kita yang hanya sebagai pewaris. Kerabat tahu teman dari mereka? Maaf Mbah, pertanyaan ini saya lontarkan karena melihat kondisi para sesepuh pemegang harta amanah. Kehidupan mereka-mereka itu sangat kontras dengan apa yang mereka jaga. Harta yang begitu banyak dan tak ternilai, ternyata hanya sebagai pajangan bagi mereka tanpa kuasa untuk memilikinya. Apakah mungkin kita yang tidak pernah diberi amanat untuk menjaga bisa memilikinya? Membahas dunia harta amanah memang harus teliti dan hati-hati. Sampai saat ini para kaspuhan pun beliau-beliaunya tidak tahu apakah aset-aset harta, terutama yang berwujud uang kartal itu, bisa terwujud atau dicairkan. Begitu ya? Tapi memang iya kok Mbah. Para kasepuhan yang saya temui, beliau-beliaunya sedikit pun nggak ada keinginan untuk menggunakan atau mencairkan aset-aset yang dijaganya, malah terkesan nggak menginginkan aset-aset itu cair. Kenapa Mbah kok bisa begitu? Para kasepuhan yang ada saat ini masuk dalam kasepuhan generasi ketiga atau keempat. Beliau menerima mandat dari pendahulunya, dari kakek, dari buyutnya terdahulu. Tapi hanya sebatas untuk menjaga, tidak ada mandat untuk mengurus atau mencairkan. Para kasepuhan yang asli, secara nasab beliaunya tersambung kepada para raja-raja dan para wali songo. Merekalah yang dimaksud dengan orang-orang terpilih. Perlu diketahui bahwa seseorang kasepuhan tidak akan pernah menunjukkan keberadaannya aset-aset itu dan memproklamirkan dirinya sebagai pemegang aset atau bahkan pewaris. Mereka ada di sekitar kita, akan tetapi secara lahiriah tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan seorang kasepuhan dan hanya mampu dilihat oleh orang-orang terpilih juga. Mereka sama sekali tidak pernah membuka pembicaraan perihal keberadaan aset-aset harta amanah. Seseorang yang bisa bertemu para kaspuhan yang benar-benar amanah adalah orang pilihan. Tidak sembarang orang bisa bertemu dengan beliau-beliaunya. Makanya ketika saya sowan ke seorang kasepuhan, ada sesuatu hal yang nggak masuk akal. Tapi saya merasakan, melihat dengan mata kepala sendiri Mbah. Jadi pada waktu itu, ketika beliaunya memberi wejangan, suara beliaunya berubah, saya sampai merinding. Guratan wajah beliau pun seperti berubah ketika menyampaikan wejangan-wejangannya. Dan ada suatu kejadian yang masih teringat sampai sekarang. Waktu itu, saya sowan dengan mengajak sahabat dekat saya. Dengan maksud biar dia mendapatkan wejangan juga dari beliaunya, akan tetapi beliaunya sama sekali nggak mau berkata ataupun memberi wejangan. Anehnya, ketika beliaunya Eyang Kasepuhan mempersilahkan kami berdua untuk masuk ke dalam ruang penyimpanan aset, justru teman saya sama sekali nggak melihat aset-aset itu. Tapi saya melihatnya kok Mbah. Dia berbisik, Rin, kamu itu sudah gila ya. Kamu jangan berhalusinasi. Di sini saya nggak lihat apa-apa. Ini cuma kamar kosong, nggak ada uangnya. begitulah Mbah. Sedangkan waktu itu, saya cuma terdiam. Dalam hati saya merasa heran. Mengapa bisa seperti ini? Bahwa pada saat itu, perasaan saya seolah-olah berada di antara dua dimensi alam.
Nggak terasa waktu menunjukkan pukul 4 pagi. Perasaan saya nggak lama kok, Mbah. Tapi teman saya merasa lama. Jadi, peristiwa yang Anda alami tidak kebetulan, itu artinya Anda sudah ditunjuk oleh Dewan Langit untuk menyampaikan suatu kebenaran bahwa harta amanah itu memang ada. Kesimpulannya bahwa harta amanah itu tidak bisa dibuktikan keberadaannya oleh manusia. Hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang membuktikan keberadaannya, dan hanya kepada orang-orang tertentu keberadaannya diperlihatkan sebagai orang-orang terpilih dan dipilih. Kejadian seperti itu hanya mampu dimengerti dan dipahami oleh orang-orang tertentu yang benar-benar dipilih. Itulah sebabnya beliau-beliaunya para sepuh berpesan agar tidak mengutarakannya ke sembarang orang. Ketika membahas harta amanah, maka sudahlah pasti akan dihadapkan dengan sesuatu yang gaib, yang berkaitan dengan alam dimensi lain dan lorong waktu. Bagi orang yang kurang mengerti dan memahami, maka mereka akan berasumsi bahwa semua halusinasi sudah gila atau sudah tidak waras. Simbah yakin Anda pasti masih ada terah atau nasab dari para raja, dan bahkan terah dari salah satu wali Songo Tanah Jawa, sebab kalau tidak ada nasab atau terah, tidak mungkin bisa menembus dimensi-dimensi kegoiban. Mungkin selama ini Anda merasakan sesuatu yang dirasa tidak masuk akal, atau sering mengalami hal yang tidak biasa, cuman Anda yang tidak menyadarinya. Oh iya, Mbah. Entah kenapa saya sering mengalami sesuatu kejadian yang nggak biasa. Seperti nggak nyata, tapi saya melihatnya, Mbah. Kadang terlintas seperti ada sesosok naga menghampiri saya. Mbah, warnanya keemasan? Sekiranya itu sosok apa, Mbah? Kalau dalam dunia spiritual, sering diistilahkan dengan khodam pendamping, namun khodam pendamping ada yang dari golongan jin, sedangkan yang ada pada diri Anda itu merupakan simbol atau tanda-tanda kemuliaan. Naga itu bukan golongan jin, setan maupun siluman, tetapi sebangsa cahaya. Artinya Anda diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala suatu keistimewaan yang tidak sembarang orang memilikinya. Keistimewaan seperti itu hanya diberikan kepada orang-orang yang memang dipilih dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga seseorang atas izinnya akan mampu melakukan hal-hal yang di luar nalar, hal yang tidak masuk akal, serta mempunyai kemampuan spiritual di atas rata-rata. Seseorang yang diberi keistimewaan seperti itu, maka dia mampu berkomunikasi dengan jin, malaikat, serta arwah-arwah para leluhurnya terdahulu, termasuk arwah para kaspuhan, pemegang aset harta amanah. Maka simbah semakin yakin kalau Anda memang ada nasab atau terah dari para wali. Itulah yang dinamakan dengan ilmu laduni, yaitu ilmu yang secara langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan atau dititipkan kepada hambanya yang dikehendaki. Jadi mengapa para eyang kasepuhan selalu berpesan jangan menceritakan keberadaan aset-aset harta amanah kepada sembarang orang? Sekarang saya tahu, Mbah, alasan para eyang kasepuhan. Jadi seperti apa sih ciri-ciri seseorang diberi amanat untuk menjaga aset-aset harta amanah kalau dilihat dari sisi dimensi? Jadi orang-orang yang diberi amanat sebagai penjaga aset atau kasepuhan yang asli, yang benar orang amanah, yaitu tidak sedikit pun merasa memiliki aset-aset itu, apalagi berusaha mencairkannya, serta tidak adanya rasa kecintaan kepada hal-hal yang bersifat keduniaan, seperti halnya aset harta amanah. Di samping itu beliaunya para penjaga aset tidak akan pernah mengutarakan keberadaan aset yang dijaganya, kecuali kepada seseorang yang dipandang amanah. Dengan keilmuan yang dimilikinya, maka beliau, para kasepuhan, mampu melihat secara batiniah siapa sekiranya orang yang benar-benar amanah. Orang-orang yang diberi amanat untuk menjaga aset
adalah orang yang terpilih yang diberi keistimewaan atau kemampuan khusus. Beliaunya tidak pernah menunjukkan kesan sebagai penjaga atau pemegang aset. Jadi mereka itu memang disembunyikan keberadaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang wali amanah, beliaunya sudah tahu mengenai siapa yang kelak akan ditunjuk untuk menggantikannya, serta kepada siapa tugas-tugasnya diestafetkan. Jadi, belum tentu sanak familinya, sebab tidak menjamin bahwa sanak familinya amanah, bisa jadi sebaliknya. Makanya tugas kemungkinan diestafetkan kepada orang lain yang amanah. Kesimpulannya, tidak ada seorang kasepuhan yang memproklamirkan dirinya sebagai pemegang, penjaga, atau bahkan pewaris, kecuali mereka sekelompok orang yang mengaku sebagai pemegang aset atau mengaku-ngaku pewaris, dan yang ujung-ujungnya hanya untuk ngamen demi mendapatkan keuntungan pribadi.